Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi tentang bumbu masak halawa. Baru-baru ini produk bumbu masak ini lumayan booming ya. Lumayan booming karena salah satu alasannya ini produk non MSG. Kemudian ada kandungan probiotiknya. Nah, jadi bagi yang belum tahu, saya ingin sedikit berbagi informasi tentang produk ini. Pertama, yang ingin saya bagikan di sini ada beberapa ya varian. Akan saya bacakan di kemasannya. Ini adalah bumbu serbaguna rasa sapi ya. Mereknya Halawa. Ada bumbu serbaguna rasa sapi. Yang ini rasa ayam. Yang ini rasa jamur. Jadi ada 3 varian: rasa sapi, ayam, jamur. Asli sedapnya. Di sini juga ada keterangan mengandung probiotik siklus. Probiotik siklus itu yang saya tahu adalah bakteri baik dalam tubuh. Jadi kita membutuhkan bakteri yang baik dalam tubuh. Kenapa? Nah, itu nanti bisa dicari penjelasannya. Kenapa kok kita membutuhkan bakteri baik dalam tubuh? Probiotik siklus yang tahan suhu 250 derajat Celcius. Wow. Seperti apa panasnya kira-kira 250 derajat Celcius? 100 derajat Celcius saja itu bisa membuat air mendidih. Kalau kita pegang, kita bisa sangat kepanasan ya. Nah, ini probiotik siklusnya itu katanya, kata klaim produk ini, tahan di suhu 250 derajat Celcius. Nah, kalau masih penasaran bisa langsung konfirmasi ke produsennya ya. Saya sendiri juga kurang paham dan tentunya perlu dibuktikan secara ilmiah. Di sini diproduksi oleh PT Tamadun Inti Perkasa, Mojokerto, Indonesia. Sama semua. Ini juga iya, yang rasa jamur diproduksi oleh PT Tamadun Inti Perkasa, Mojokerto. Isinya, isi bersih 12 gram. Ini yang rasa sapi. Yang yang ayam sama juga 12 gram. Kemudian yang jamur lebih sedikit, cuma 11 gram isinya. Cuma 11 gram. Nah, di sini juga sudah ada Dipkes PRT, yaitu izin dari Dinas Kesehatan. Sudah ada izinnya, jadi resmi. Kemudian satu lagi nih, ada logo halalnya dari MUI. Jadi bisa dipastikan produk ini halal. Nah, terutama bagi masyarakat muslimin, kaum muslim yang peduli akan halal dan haramnya suatu produk. Nah, kalau yang nggak peduli ya nggak penting seperti ini. Halal haram nggak peduli. Bagi kaum muslimin maka penting ada logo halal haramnya. Jadi ketika ada logo halal semacam ini berarti bisa dipastikan produk tersebut halal. Nah, itu ini sekilas tentang produk Halawa. Sekarang pertanyaannya, apa manfaat bumbu halawa itu? Kira-kira apa manfaatnya? Kalau menurut saya pribadi ya manfaatnya sebagai penyedap makanan. Dan banyak beredar yang kita tahu saat ini
penyedap makanan itu didominasi oleh penyedap yang mengandung MSG. Nah, sementara klaim dari produk ini tidak mengandung MSG. Nah, itu. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait benar tidaknya mengandung MSG. Nah, ya, fungsinya sebagai penyedap makanan. Kemudian, kira-kira apa kelebihan produk ini dibandingkan produk yang sejenis? Tentunya banyak produk sejenis ya, dan saya tidak ingin menyebutkan merek-mereknya, dan kita sudah tahu umum lah karena setiap hari masak ya, umum. Apa kelebihannya produk ini? Pertama, karena produk ini yang diklaim oleh produsennya ya, karena produk ini tidak mengandung MSG. Nah, sekarang kita lihat benar tidaknya dari komposisinya ya. Benar tidaknya klaim mereka itu dari komposisinya. Ini yang rasa sapi, saya baca komposisinya. Pertama garam, kemudian gula, penguat rasa organik, kaldu sapi, merica, bawang putih, bawang merah, ketumbar, dan probiotik lengkap yang tahan hingga 250 derajat Celcius. Itu yang rasa ayam. Kemudian yang rasa sapi, yang rasa sapi ya ini tadi. Sekarang yang rasa ayam. Garam, gula, penguat rasa organik, kaldu ayam, merica, bawang putih, bawang merah, probiotik lengkap. Nah, hampir sama. Bedanya apa? Kalau yang di ayam itu pakai kaldu ayam, kalau yang di sapi pakai kaldu sapi, kemudian yang di sapi ini ada tambahan ketumbar, sementara yang di sini tidak ada ketumbarnya. Yang jamur sekarang, komposisinya yang jamur. Penguat rasa, pakai apa kira-kira penguat rasanya? Garam, jamur, gula, bumbu-bumbu, ekstrak ragi, soy sauce, I plus G. Ini saya nggak paham. I plus G. Nah, itu kurang lebih. Itu komposisinya. Nah, yang klaimnya tidak ada apa? Tidak ada MSG-nya. Terus pertanyaannya, penguat rasa organiknya pakai apa kalau begitu? Nah, kalau yang ayam tadi kan ada penguat rasa organik. Nah, di yang ayam dan sapi ada penguat rasa organik. Informasi yang saya ketahui, penguat rasanya itu dari daging aslinya. Misalnya sapi ya dari daging asli sapinya. Nah, kemudian kalau ayam ya dari daging apa? Di samping diambil kaldunya, daging sapi di samping diambil kaldunya juga digunakan sebagai penguat rasa organiknya. Jadi asli, pakai daging asli. Pakai daging asli. Kemudian kelebihan yang kedua, ya tentunya bisa menilai dari sini ya, dari komposisinya terkait mengandung MSG atau tidaknya. Dari komposisinya tadi, yang perlu kita ketahui bahwa penguat rasa organiknya itu katanya itu dari daging asli. Di sini sebenarnya ada tulisan kecil ya. Merupakan bumbu dan pelengkap masakan yang berasal dari saripati asli hewani. Menghadirkan rasa kaldu masakan secara praktis, mudah, lezat, dan tanpa bahan kimia berbahaya setiap saat. Itu. Kemudian yang kedua, kelebihan dibandingkan dengan bumbu masak yang lainnya adalah produk ini mengandung
probiotik siklus tadi. Itu yang kedua, yang belum ada sepertinya bumbu masak kaldu yang ada probiotiknya. Itu kelebihan yang kedua. Dan di sini diklaim bahwa probiotik siklusnya bisa tahan sampai 250 derajat Celcius. Dan ini kalau memang benar seperti ini, maka itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Mungkin poin itu yang menurut saya nilai lebihnya dibandingkan dengan merek yang lain. Itu merek yang lain. Gimana ada dibandingkan dengan merek yang lain ya. Nah, ada pertanyaan lagi, apakah kaldu ini boleh digunakan untuk empasi? Nah, kalau dilihat dari komposisinya maka boleh. Pertama karena tidak mengandung MSG, yang kedua ada kandungan probiotik siklusnya, maka boleh digunakan untuk empasi. Di sini juga ada keterangan ya, cocok sebagai pengganti MSG untuk mendapatkan rasa yang lebih lezat. Nah, itu. Terus kira-kira aman nggak untuk penderita kanker atau tumor? Terkait itu, saya juga tidak tahu ya. Bisa dikonfirmasikan ke dokter. Karena yang lebih tahu terkait penyakit itu adalah dokter. Di sini ada ada 3 varian. Varian jamur, ada varian ayam, ada sapi. Untuk ukuran itu juga ada beberapa. Ini ukuran bentuk yang saset. Yang saset, kalau ini ukuran yang besar ya, 500 gram. Jadi 500 gram, ini yang sapi 500 gram. Ya kurang lebih sama kemasannya seperti ini. Ini yang ayam juga 500 gram. Untuk yang jamur masih belum ada, adanya baru saset. Tapi kalau ayam ada 2 ukuran tadi, ukuran saset dan kemasan seperti ini 500 gram. Untuk harganya saset seperti ini tadi, ini 1000-an harganya. 1000-an. Kalau yang kemasan 500 gram seperti ini, itu harganya 35.000 kurang lebih. Sampai 45 lah kalau tidak salah ya. Nah, itu kebetulan saya di rumah juga pakai ini, pakai halawa. Nah, dan bagi pemirsa yang pengen belanja di marketplace sebenarnya sudah banyak. Nah, tapi kalau di marketplace itu rata-rata penjualannya ecer. Kalau pengen grosir ya nanti hubungi saya, nanti saya hubungkan dengan pemain grosirnya. Harganya tentunya lebih murah. Kalau mau silahkan hubungi saya nanti ya. Di ini nanti ada nomor saya. Nah, itu semua terkait dengan bumbu masak halawa ini. Bagi yang penasaran seperti apa isinya, saya coba bukakan ya. Isinya seperti apa. Nah, ini yang rasa ayam, rasa sapi. Seperti ini bentuknya. Nah, butiran kecil-kecil. Sekarang yang rasa ayam. Seperti apa dalamannya? Nah, itu hampir sama ya, warnanya hampir sama, bentuknya juga hampir sama. Sekarang yang jamur. Yang jamur terlihat lebih lembut ya. Ini rasanya asin. Ya mirip-mirip seperti bumbunya mie instan kalau pernah nyoba
rasa bumbu mie instan itu kurang lebih seperti itu, mirip-mirip lah. Mirip-mirip seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi sedikit informasi terkait bumbu halawa ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.